Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam berjumpa kembali bersama saya, Frater Anselmus Van. Pada kesempatan ini saya membawa renungan dari Injil Matius, pasal 22, ayat 30 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai suatu sistem kepercayaan agama, memiliki sejumlah hukum atau peraturan yang harus dituruti semua penganutnya. Untuk menjadi penganut suatu agama, seorang harus memenuhi persyaratan tertentu, dan setelah dia menjadi penganut agama itu, ia pun harus melaksanakan semua hukum atau peraturan dalam agama yang dianutnya. Misalnya, bila mau memeluk agama Kristen, terlebih dahulu wajib mengucapkan syahadat Kristen, wajib memberi diri dibaptis, dan selanjutnya wajib melaksanakan seluruh hukum gereja yang berlaku. Demikian pula, barang siapa memeluk agama Yahudi, ia wajib mengucapkan syahadat Yahudi, kemudian wajib memberi diri disunat, dan selanjutnya melaksanakan semua hukum Taurat yang berlaku. Hukum Taurat berfungsi sebagai suatu patokan yang mengatur hidup orang Israel, khususnya dalam hidup keagamaan. Hukum Taurat pasti dipengaruhi oleh budaya bangsa Israel yang melahirkan agama Yahudi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Pastor Hendrik Njiolah Projo dalam bukunya yang berjudul Hukum Agama dalam Perspektif Kitab Suci, menurutnya kitab Taurat atau kitab Musa terdapat 613 peraturan hukum yang terdiri dari 248 perintah dan 365 larangan. Orang Yahudi, mereka hidup patokan pada hukum Taurat. Kehadiran Yesus yang membawa nilai yang berbeda, meringkas dari seluruh hukum Taurat. Dari yang sekian banyak, yang tadi yang terdapat 613 peraturan dalam hukum Taurat itu, Yesus meringkas menjadi 2 hukum utama, yakni yang pertama, mencintai Allah, dan hukum yang kedua adalah mencintai sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mencintai Allah dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran, seluruh jiwa kita,
Suruhnya kita berserahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kasihnya yang lebih besar kepada kita, kita juga mengasihi Dia melebihi seluruh jiwa kita, pikiran kita, dan tenaga kita. Setelah mengasihi Tuhan, dengan sendirinya, kasih itu akan mengalir kepada sesama. Dan itulah hukum kasih yang kedua yang ditawarkan oleh Yesus. Bahwa mengasihi Allah, dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Dalam hukum yang kedua ini, sebelum mengasihi orang lain, kita terlebih dahulu mengasihi diri kita sebagai citra Allah. Mencintai diri kita apa adanya, menerima keunikan dalam diri kita, merawat, memelihara, dan tampil meyakinkan di hadapan sesama. Lalu keluar dari diri kita untuk mencintai orang lain di sekitar kita. Karena kita sama-sama secitra dengan Allah. Allah mengasihi kita, maka konsekuensinya kita juga harus mengasihi sesama. Ketika sesama yang membutuhkan bantuan, misalnya kekurangan uang, kekurangan tempat tinggal, kita juga harus berbelas kasih kepada mereka, memberikan hal yang mereka membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita sebagai pengikut Kristus harus mengikuti pewartaan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita.